Hari Raya Imlek tahun ini harus dirayakan secara sederhana karena situasi pandemi COVID-19. Umat Konghucu dan masyarakat keturunan Tionghoa dianjurkan untuk melakukan silaturahmi secara virtual di rumah saja. Perayaan Imlek identik dengan kemeriahan dan kebahagiaan. Setiap tahunnya, masyarakat keturunan Tionghoa selalu berkumpul dengan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama, berbagi angpau hingga pergi ke kelenteng untuk memanjatkan doa bersama saat malam pergantian Tahun Baru Imlek. Namun, peringatan Tahun Baru Imlek tahun ini harus dirayakan di tengah situasi pandemi COVID-19. Melihat situasi ini, masyarakat keturunan Tionghoa pun tak dianjurkan merayakannya dengan semarak kemeriahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengimbau agar masyarakat merayakannya secara sederhana dan mematuhi protokol kesehatan, seperti mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan tetap disiplin menerapkan 3M. Hal ini dilakukan agar mengurangi risiko masyarakat terpapar COVID-19. Pemerintah juga mengajak masyarakat Tionghoa agar mengganti tradisi perayaan Imlek seperti berbagi angpau dan saling berkunjung antar keluarga dengan bersilaturahmi secara virtual. Perayaan Imlek tahun ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk bersyukur, melakukan refleksi, dan memperbaharui diri menjadi manusia yang lebih baik seiring datangnya pergantian tahun. Dan untuk membahas bagaimana menjalankan Tahun Baru Imlek dalam kesederhanaan saat ini kita telah terhubung dengan Udaya Halim selaku budayawan. Selamat pagi, Pak Udaya. Selamat pagi. Baik, Pak Udaya, pandemi COVID-19 saat ini begitu, apakah kemudian mengubah aspek sosial dan juga budaya masyarakat Tionghoa dalam merayakan Tahun Baru Imlek mereka? Oke, kalau dari kajian budaya, sebetulnya makna dan arti itu jauh lebih penting daripada cara. Ya, jadi dengan kondisi COVID seperti begini, tentu saja, kita juga harus penuh dengan keprihatinan. Jadi tidak artinya Imlek itu bukan untuk sebuah acara yang sifatnya hura-hura, tetapi penuh dengan makna. Baik, kita melihat sebetulnya dalam Imlek banyak kemudian tradisi-tradisi peribadatan yang kemudian harus dilakukan begitu ya, mengunjungi wihara, berdoa di sana, ada juga beberapa ritual lain kemudian harus dilaksanakan. Bagaimana kemudian mengganti hal tersebut dengan pelaksanaan di rumah atau kemudian digantikan perayaannya secara virtual? Oke, mungkin saya harus koreksi kata harus itu tidak ya. Jadi perayaan ini bukan satu kewajiban, tetapi seyogyanya bahwa kami yang punya kebudayaan Tionghoa, kalau memungkinkan ya kami melakukan persembahyangan, tapi tidak secara fisik pun tidak akan mengubah ya maknanya. Jadi khususnya sekarang dengan adanya pandemik ya, persembahyangan kan bisa dilakukan di rumah, apalagi kalau orang Tionghoa mengatakan kita diajarkan tentang 4 pilar cinta. Cinta orang tua, cinta saudara, cinta kawan, dan cinta negara. Nah, pada saat COVID seperti begini, kita ini bisa menjadi penyebar. Makanya dengan segala keprihatinan, lebih baik kalau kita sayang orang tua, sayang teman, dan sayang saudara, dan juga bangsa, dengan kondisi yang memang yang dikhawatirkan kalau kita saling kunjung lalu ke kelenteng juga nanti bisa saling menyebarkan. Jadi untuk saat ini ya tidak ada kata kewajiban, tetapi dari hati nurani kita lakukan yang terbaik dari rumah. Jadi jarak dan makna tidak akan mempengaruhi artinya. Terima kasih dari saya. Baik, jadi tadi ya, bagaimana hati kemudian yang menjadi fokus dan dari sanalah kemudian kita bisa memaknai Imlek tahun ini gitu ya dengan lebih baik dengan cara yang sederhana tanpa mengurangi begitu ya peribadatan dan makna-makna yang ada di dalamnya. Nah, ada juga silaturahmi kan yang kemudian dibangun begitu saat momen Imlek terjadi gitu. Apa kemudian arti ataupun makna dari silaturahmi ini dan juga kita tahu ada berbagi rezeki melalui ampau gitu. Nah, apakah kemudian ini bisa tetap dilakukan begitu di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang? Ya, seperti tadi yang saya katakan, makna dan arti jauh dari
pentingnya daripada sekedar seremonial. Saya katakan saya sendiri physically saya ada di Australia, di Perth. Tetapi saya hari ini mengadakan sebuah webinar khusus yaitu perayaan sama-sama. Artinya apa bedanya kalau saya di lockdown di dalam rumah saya di Tangerang dengan keberadaan saya di Australia. Tetapi pikiran konektivitas kami masih bisa kami lakukan secara Zoom. Hari ini kami juga kumpul keluarga melalui Zoom, ya. Melalui kalau yang nggak bisa dengan Zoom pakai HP juga kan bisa ya. Jadi kita bisa lakukan artinya tanpa mengurangi arti. Jadi sekali lagi saya garis bawahi kalau tadi Anda katakan angpau, ya angpau itu tidak menjadikan kewajiban. Okay? Yang orang bicara angpau itu kan isinya sebetulnya. Padahal kalau angpaunya kosong pun nggak apa-apa gitu. Jadi untuk ini bagi yang merasa oh saya nggak dikasih angpau, kirimin aja yang virtual, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa makna dan arti itu lebih penting daripada cara. Baik, jadi tadi ya bisa berbagai cara dilakukan dan semua bisa dikonversi secara virtual, bahkan silaturahmi pun kemudian bisa dikonversi secara virtual dan juga berbagi angpau pun bisa dikonversi secara digital saat ini. Kemudian di masa pandemi seperti ya, kemudian di masa pandemi seperti sekarang, Pak Udaya, bagaimana kemudian kita menyikapi rasa kemanusiaan, sosialisasi, rasa sosial kita kepada masyarakat yang saat ini tengah mengalami dampak akibat pandemi dan juga bencana yang banyak terjadi di awal tahun kemarin gitu. Ada tidak kemudian arah-arahan ke sana untuk perayaan Imlek ini bisa mempererat tadi rasa sosial masyarakat Tionghoa kepada masyarakat yang lain yang saat ini sedang mengalami bencana gitu. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa 4 pilar cinta yang diajarkan pada kami secara budaya, cinta orang tua, itu kenapa kami silaturahim ke orang tua, atau bahkan tadi malam pun saya melakukan persembahyangan, saya ada di Australia, bahkan kami secara joking, ini leluhur kami kan adanya di Tangerang, ya, kok lama datangnya, ya kan sekarang lagi lockdown semuanya. Jadi kami punya satu keyakinan bahwa yang penting niat tadi ya. Jadi dengan kondisi seperti sekarang kita tidak mengurangi rasa respek kita pada orang tua, lalu juga kasih sayang kita pada saudara. Kita dengan penuh pengertian, apalagi COVID ini bukan urusan kita sendiri tapi urusan bangsa juga. Maka kalau bagi siapapun juga yang hari ini kita berdoa, bersembahyang, kita juga bersembahyang untuk leluhur, untuk kawan-kawan kita, teman-teman kita sebangsa, dan untuk negara kita agar kita bisa cepat terbebas dari COVID ini. Hanya dengan kedisiplinan bersamalah kita bisa mengurangi dampak-dampaknya. Jadi sekali lagi saya menghimbau pada kawan-kawan, teman-teman, dan saudara-saudara kami yang merayakan Imlek, Anda tidak akan kehilangan rasa respek, tidak akan kehilangan doa-doanya, tapi bisa dilakukan di rumah dengan cara yang sederhana. Baik, karena Pak Udaya sekarang berada di Australia, boleh sedikit mungkin diceritakan bagaimana cara teman-teman di sana dalam merayakan Imlek tahun ini, apakah sama dengan Indonesia begitu, atau ada sedikit perbedaan? Gini, Imlek ini sebetulnya hanya punya Indonesia kalau kita bicara kata Imlek. Karena di sini, di luar Indonesia, itu orang menggunakan kata Kongsi Facai. Itu bukan budaya Tionghoa Indonesia. Kami mengatakan Sin Chun Kionghi. Sama persis bagi kawan-kawan saudara-saudara kita yang Muslim. Minal Aidin wal Faizin. Itu hanya Indonesia. Dan kita harusnya merasa bangga ya bahwa kita punya keunikan sendiri. Jadi perbedaannya kalau di sini rayakannya lain. Tapi saya selaku budayawan dan kebetulan kawan-kawan menghargai saya, kami nanti malam mengadakan Imlek bersama seluruh dunia. Jadi teman ada yang dari Scotland, dari Melbourne, dari mana-mana. Jadi justru pandemik ini lebih mendekatkan kita. Dan kami semua mengadakan doa bersama untuk bangsa kita. Baik. Pak Udaya Halim, terima kasih sudah berbagi inspirasi dan semoga kita bisa memaknai Imlek tahun ini dengan sederhana. Selamat Tahun Baru Imlek dan semoga apa yang kita harapkan tahun ini pandemi cepat berakhir, bencana kemudian
bisa segera berakhir gitu dan umat manusia bisa hidup saling berdampingan. Terima kasih Pak Hudaya Halim telah Terima berbagi kasih. inspirasi. Oke, saya Selamat Imlek. ucapkan untuk Kongsi semua Facai. saudara-saudara yang merayakan Imlek, Sin Chun Kiong Hee. Oke, ini ucapan orang Indonesia. Jadi Sin Chun Kiong Hee, bukan Kongsi Facai. Oh, baik. Oke, sekali lagi selamat Imlek. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hudaya. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan melanjutkan perbincangan seputar Imlek dalam kesederhanaan. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.